Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Eliza Nasution, NPM 2441 dari Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 6 sore. Di sini pembuatan video untuk bermaksud memenuhi tugas mata kuliah Metode Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Wina Asri MPD. Nah, langsung saja saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Metode Brainstorming, Sosiodrama, dan Musyawarah Kerja. Adapun latar belakang dari metode ini adalah proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan antara guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk tujuan suatu pembelajaran. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa merupakan syarat dan proses bagi berlangsungnya suatu pembelajaran. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode brainstorming. Metode brainstorming adalah salah satu metode mengajar yang dilaksanakan oleh guru di dalam suatu kelas untuk melontarkan suatu permasalahan kepada siswanya ke dalam kelas tersebut. Nah, kemudian siswa tersebut bisa menjawab atau memberikan suatu masukan pada permasalahan yang telah dibuat oleh gurunya. Adapun tujuan dari metode brainstorming ini untuk melatih keaktifan para siswa dalam bertanya dan mengelola pertanyaan. Kemudian, metode brainstorming ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihan dari metode brainstorming, anak-anak akan berpikir aktif untuk menyatakan suatu pendapat, kemudian melatih siswa-siswi berpikir dengan cepat dan tersusun secara logis. Kemudian merangsang siswa untuk selalu siap berpendapat yang berhubungan dengan masalah yang telah diberikan oleh gurunya saat berdiskusi. Adapun metode brainstorming ini mempunyai kekurangannya, salah satunya yaitu guru kurang memberikan waktu kepada murid, waktu yang cukup untuk murid atau siswa berpikir dengan baik. Kemudian, seorang siswa atau anak yang lambat berpikir atau kurang mencerna suatu permasalahan itu atau suatu diskusi, maka siswa itu merasa selalu ketertinggalan. Dan kelemahan selanjutnya, guru hanya menampung pendapat, tidak pernah memutuskan kesimpulan pada permasalahannya. Tujuan metode brainstorming ini biasanya untuk mengumpulkan berbagai gagasan atau ide dalam memecahkan suatu permasalahan. Biasanya proses metode brainstorming ini dilakukan dengan melibatkan diskusi, kemudian berkelompok, di mana suatu kelompok diskusi ini bebas berpendapat. Nah, manfaat dari metode brainstorming ini melatih seseorang siswa untuk meningkatkan kreativitas. Kemudian ada kerjasama antar tim dan berkemampuan berpikir dengan kritis. Kemudian masuk di pembahasan sosiodrama. Kata sosiodrama berasal dari bahasa sosio, yaitu artinya masyarakat, dan drama adalah keadaan orang yang dialami dalam suatu peristiwa, sifat dan tingkah lakunya. Adapun tujuan dari sosiodrama yaitu agar memahami perasaan orang lain, kemudian membagi tanggung jawab dan memikulnya. Tujuan ini untuk memahami masalah sosial melalui simulasi peran. Misalnya, siswa memerankan situasi sosial tertentu untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan mengembangkan keterampilan pemecahan suatu masalah. Kelebihan dan kekurangan dari sosiodrama dapat berkesan dan tahan lama untuk ingatan siswa, sangat menarik bagi siswa. Kemudian kelemahan dari sosiodrama yaitu sosiodrama dan bermain peran memerlukan waktu yang cukup lama, panjang atau banyak, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang sangat tinggi dari pihak guru maupun murid, dan ini tidak semua guru memilikinya. Kebanyakan biasanya siswa yang ditunjukkan untuk melakukan peran merasa malu untuk merencanakan suatu adegan tertentu. Biasanya proses sosiodrama ini guru memilih topik dan memerlukan suatu kelompok siswa, kemudian memberikan suatu tugas peran kepada siswa tersebut untuk memerankan adegan dengan situasi yang relevan. Manfaat dari sosiodrama itu sendiri untuk meningkatkan empati, pemahaman sosial, komunikasi. Sedangkan pengertian dari musyawarah kerja itu dalam lingkungan kerja
di mana pihak-pihak yang berkepentingan bertemu, saling berdialog untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kondisi pekerjaan, hak dan kewajiban pekerja, serta kebijakan-kebijakan perusahaan yang berdampak pada pekerja. Tujuan musyawarah kerja ini melibatkan diskusi dan pengambilan keputusan bersama dalam forum suatu organisasi. Manfaat dari musyawarah kerja: meningkatkan partisipasi anggota, kemudian memperkerat rasa memiliki dan memastikan program kerja selaras dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, metode brainstorming, sosiodrama, dan musyawarah kerja ini adalah metode yang berbeda. Namun metode ini dapat saling melengkapi dalam proses pembelajaran dan pemecahan suatu masalah. Kalau brainstorming berfokus pada pengumpulan ide secara bebas, sedangkan sosiodrama itu melibatkan simulasi peran untuk memahami masalah sosial, sedangkan musyawarah kerja untuk merencanakan dan mengevaluasi program organisasi. Dengan memahami perbedaan ini dan keterkaitan ketiga metode ini, guru atau seorang pengajar, fasilitator dapat menggunakannya secara efektif untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan bermakna. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon berikan masukan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye-bye.